siapa, karena gue nggak tahu background story-nya kan. Jadi gue tidak bisa menangkap ini orang siapa. Akhirnya W mungkin nggak mendeskripsikan secara jelas kayak ini orang dari sisi. Cuman W cuma bilang mungkin ini korban kecelakaan yang itu nyangsang di sini. Nah, gitu. that's why W itu ngegambarin dia gimana maksudnya gitu. Dia di sini. Tiba-tiba muncul mukanya di sini. Mukanya aja di belakang. Siapa, karena gue nggak tahu background story-nya kan. Jadi gue tidak bisa menangkap ini orang siapa. Akhirnya W mungkin nggak mendeskripsikan secara jelas kayak ini orang dari sisi. Cuman W cuma bilang mungkin ini korban kecelakaan yang itu nyangsang di sini. Nah, gitu. that's why W itu ngegambarin dia gimana maksudnya gitu. Dia di sini. Tiba-tiba muncul mukanya di sini. Mukanya aja di belakang. Iya. aja. Kayak gitu langsung diem kita. Lagi ngobrol. Lagi ngobrol terus kayak lagi ditontonin aja gitu. Ada yang nonton. Tapi gue tuh ngomong lagi ada nontonin guys. Tiba-tiba tapi lu melihatnya maksudnya ketika lu datang apa ketika kita lagi ngobrol? Awalnya sih ya gue cuma ngerasa ketika udah mulai ngobrol, udah mulai asik baru ditonton. Lama itu. Lumayan lama. karena kita emang habis ngomongin yang soal itu, soal pohon kelapa. Abis lu ngomong gitu dia masih enggak, bahkan ketika itu kita udah mulai ngobrol sebenarnya tuh udah mulai kerasa ada dianya. Terus gue tuh mulai ngomong gitu, gue udah mulai risih. Kenapa? Karena dia nongol mulu. oh gitu. Karena Kayak ngomong. Posisi tuh gue lagi pada kesini aja, kayak gue ke distract dan akhirnya gue ngerasa kayak anjir ini orang ganggu banget nih, makhluk ini bukan ganggu. orang, bukan orang gila. FYI kan ya, itu ketika setelah temen kita yang kesurupan kuntilanak itu. Gak apa-apa nih gue sebut bodo amat. Nah, di sini terkenal soal si cewek itu di pohon kelapa itu, di tetangga-tetangga sini. Pikiran gua mungkin tuh orang itu, makhluk itu, ternyata beda. Makanya yang menjadi question adalah who the fuck is it? Nah, who the fuck Dari is mana it? gitu? Dari mana? Yeah. Karena kita nggak berani menafsirkan secara Gamblang ya mungkin akhirnya mungkin ini korban dari mana? Nyaksang di sini. Ambil asumsi aja. Nah, jadi karena gini, pas kejadian si teman kita lagi terlalu hype itu, kita nanya lah ke dia, "We, emang ada ini?" Gue sih lihat nggak ada, We ngomong gitu. Tapi di kiri kita ada yang nontonin, begitu. Kita berlima waktu itu ya, pas nengok ke kiri semua, itu langsung berubah total link. Ya, mungkin apa ya, mungkin karena akhirnya kita terbawa ya mungkin kayak suasana. Tapi gue nggak setuju sih kalau lu bilang terbawa suasana sih. Ya. Soalnya masih dingin tiba-tiba hangat lagi. Karena Kan bisa kebangun ya gitu. Wah, enggak, tapi itu beda, Li. Itu beda, karena Li. mungkin ya yang kita nginep di sini dan teman kita kan mendengar suara kayak gitu. Nah, perasaan apapun. Nah, jadi gini guys, Kita jaga. Mana kuat jadi dia gini, mah. jadi gini waktu Iya. itu Salah gua. ada momen ketika gue berempat di sini. Gua Ali, lu tau Ali? Tak kenal. Ya, gua Ali Lingga Lipo. Yang bola. Yang bola. Iya. Setelah pancong pokoknya. Yang kita mau buka pancong pagi. Kita mau buka pancong paginya ada event. Nah, kita di sini lah dengan supporting Dengan para support. dengan para medical effect-nya itu. Di momen dimana pertama kali gue ngeliat Ripo, guys, gue udah gak kuat, gue mau tidur. Pertama kali Janggal nih. Ripo Lingga masuk, gue Tersisa Ali sama gue. Gue kan tipe orang yang, gue juga udah gak kuat, gue mau tidur, Li. Masuklah gue. Nah, konteksnya gini, Bray. Ali di luar, gue di dalam. Gue berdua sama-sama ngedengar. Itu gue nggak tahu ya. Gue bener-bener sama-sama berdua ngedengar ada cewek ketawa. Ali di luar, gue di dalam. gimana kalau bisa ngasih suara ketawanya? Ketawanya tuh gak lama, bener-bener cuma berapa detiknya. Tapi gue denger nih. Tapi kan gue kan yang bener-bener fakta ya buat data. Yaudah, tiba-tiba Ali masuk. Dengan ketakutan. Dengan ketakutan. Takut denger nggak gitu? Takut denger nggak? Anjing.
Kok sama? Sama. Masalah ya si bangsat dua ini udah tidur telak anjing nyenyak anjing kata gua. Yang langsung berisik sih. Iya. Tidur Iya. Apa tok gua bilang. Lu tau gak abis itu apa? Ali ngomong apa? Gua pulang. Kabur si Ali kabur anjing. Soalnya masalah gini, itu bener-bener kenceng banget demi apapun, demi Rasulullah, gua nggak bohong, demi Rasulullah, itu bener-bener kenceng banget dan gua kan ini dalam ruangan gemah ya, Iya. itu bener-bener ketawa, Ya lu mendengar. itu kenceng banget, gua kira, Bisa. tapi cewek, cewek, Cewek. Kalau yang bola Kalau dalam bola cerita gua. beda ya, bukan Beda, kayak- beda, itu beda. Beda. Jadi gua waktu nginep sama Jason, Dapak, sama Hanif, sama gua. Oh, iya. Nginep Oke, di oke. gua Di sini. nginep di sini. Posisinya emang lagi nongkrong aja. itu FYI itu sebelum kejadian ini, Sebelum Oke, oke, ini. oke. Memang ya lagi nongkrong lah, ternyata gitu segala macam. Nongkrong kita habis kelar main biliar, nongkrong di depan kita akhirnya ya udah kita di dalam deh, kita tidur segala macam. Gua Hanif Jason itu udah mulai tidur lah, udah pengen mulai tidur aja. Selalu udah mau ngapain terserah lah. Dan kita mutusin untuk tidur sampai akhirnya di besok paginya Dapanya cerita. Emang sih di malam itu gue mendengar suara Dapa kayak poy bangun gitu. Dan itu ternyata ketika Dapa cerita dia bilang boleh biliar masuk sendiri. Ada yang Nah, secara lagi kan mungkin lubang di mana boleh biliar masuk sendiri. Des kan bunyi kan kalau di dalam. Iya. Stek kan ke bawahnya tuh bunyi. Orang ngelakuin besi segala macam kan. Boleh biliar masuk sendiri katanya. Nah, Doang itu. tuh yang dengar. Dia dengar kan posisi gue dan lain dia boleh tidur kayak gitu. Di situ tuh Ripo belum terlalu Percayalah. mengimani lah, karena cuma satu orang yang ngomong. Satu orang. Ketika gua sama Ali, ini udah dua saksinya Dua nih. nih. Tiga total. Tiga tuh. total. Tiga tuh. Berarti bener nih di tempat ini tuh emang ada yang Ya aja yang cantik. Ada yang cantik. centil Ada ibaratnya. yang cantik. Sampai akhirnya kan didukung oleh teman kita seperti Embung. Kalau nggak salah waktu itu sempet ngerekam deh Ali. Seingat gue ya, soalnya ada buktinya waktu itu. Oh. inget gue. Cuman ditambah mungkin gue sempet karena energinya besar mungkin nyampe ke gua. Beda. Gue sempet nongkrong di sini sama Bung sama siapa lain segala macam lupa gua. Ngomong. Waktu itu gua bilang gua nggak bilang secara langsung kamu, cuma gua bisik-bisik kamu mau dengar suara kuda nggak? Udah. Sumpah, semua ngomong ya di zaman itu nongkrong di saung tuh aneh aja sih. Enggak, itu bukan sama, ini di kontrakan di gua. Mau di saung mau di kontrakan, maksudnya kan jarak cuma berapa meter Iya. sih. Betul. Ada yang janggal, tiba-tiba bom melati, tiba-tiba tuh kata gua teh. Kayak kata gua udah nanya nongkrong sini sama Mung, kayak gua ngomong kayak lu dengar suara kuda enggak? Lu kan tahu kan suara kuda, entah langkah kakinya, entah suara kuda kan lu tahu kan? Gua ngomong kamu kayak Nice, impersonate. Dia nggak tegang aja. Iya sih jujur. Impersonate. ya kayak saya Animal is me. Animal is me. Real. Sorry. saat itu kayak dengar poy. Cuman di saat itu gua nggak menjelaskan kayak lain, gua dengar suara ini enggak. Cuman gua mengklaim ke gua kamu aja kayak lu denger gak? Denger ternyata. Baik lagi cuman gua nggak mungkin apa ya, mungkin prinsip gua adalah ketika gua nggak mengidentifikasi lu secara jelas, lu nggak akan gangguin gua kayak gitu. Itulah prinsip yang gua rasain sampai sekarang, kayak ketika gua nggak track kehadiran lu secara langsung, lu nggak akan berani nongolin ke gua secara jelas gitu. Kayak gitu. Soalnya ada momen gini, Weh. Waktu itu kita lagi berdosa banget. Nah, dia lagi berdosa. Lagi berdosa lah intinya. Bercanda lah kita. Nah, Pengen deh gue ngeliat kuntilanak. Halo. Enggak, ada satu orang yang ngeluarin itu. Nih, di saung. di Pengen saung. deh gue ngeliat kuntilanak ngomong gitu. Tiba-tiba salah satu teman kita yang gampang terdistraksi itu ngomong gini, Weh. Lo kalau ngeliat jangan takut ya tapi ya. Ngomong gitu. Abis dia ngomong gitu, bom melati tuh. Bom melati. Berapa menit kemudian
kontraksi lah dia. Nice. Ketawa. Tapi gue juga pernah mengalami yang sama. Iya. Kan? Itu yang di villa kan. Di villa, coba Dengan- ceritain di villa. Ya intinya pada saat itu di villa ketika Karena kita ketidaksopanan lu. ketidaksopanan dan keberdosaan kami ya. Kenapa ya? Momen-momen kayak gitu ketika berdosa nggak? Ketika berdosa nggak tahu kenapa kayak mungkin petanda, ini lu udah kelewat batas nih, nggak bisa nih mungkin kayak gitu kali ya. Jadi waktu itu gue punya 3 kamar di satu villa. Kamar orang sakit, orang setengah-setengah nih, setengah sadar setengah sakit, sama orang sehat. Nah, Tuh gue punya 3 kamar. Jadi waktu itu gue lumayan lagi acara sama teman-teman gue, kumpulan gue SMP, teman-teman SMP gue, perkumpulan lah. Sampai satu momen gue mikir, oh mungkin ini orang udah terlalu tinggi, ya kira udah terlalu tinggi apa gimana? Terlalu sadar dan terlalu syahdu betul itu kan. Sampai di mana tuh momen di mana, ya lu tau lah teman kita suaranya kayak gimana sih, Ya. cempreng apa dan tingkah lakunya sama. Iya, tingkah lakunya sama, tapi pada momen di malam itu benar-benar suaranya beda banget. Inisial. Nggak usah inisial. Nggak usah. Pasti lu tahu. Hah? AA di sana. Ya, sering dipanggil M. Sorry, nanti sensor. Mungkin. Ini sensor ya? Susah gila, susah siapa ini gua nggak sempat tahu. Anjing susah Ya, ini Lu Apa nggak tebak? Di fotonya. Ceweknya tahu tapi Kayaknya tahu, real. Sampai waktu itu kayak gue ngerasa kayak, oh ya ini orang lagi tinggi aja, lagi terbang apa Iya. gimana, gue nggak tahu kayak, ya gue give a fuck banget lah tentang dia pada saat itu kan, kondisinya dia saat itu. sorry, motong. FYI-nya, Perdo tuh orangnya skeptis. Perdo ada di momen itu. Perut ada dan ya udah, Dia bantuin sih. Emang. Dia yang bantuin. dia yang bantuin dan Oh. dia ngerasain sendiri momen pengalaman, patah kepala sendiri ya udah percaya juga dia. Lanjut. Kayak ya udah gue ngerasa sama temen gue kayak, ya biasa, Efek aja. efek Dari baru datang di villa. dari datang villa jadi oh itu hawa udah gak enak banget sih. Gue awal ngerasa kayak oh mungkin dingin apa gimana karena kan juga villa Di di puncak puncak lah. dong, dingin kan, beda lah sama kawasan-kawasan Jakarta kan. Sampai situ kayak oh, udah fine, normal biasa sampai di momen dimana tuh udah mulai maghrib, masalahnya udah mulai maghrib. Gua sama dia itu ya posisi udah sama-sama berdosa lah. Posisi udah sama-sama berdosa, dia bilang itu lihat di situ ada siapa, dia bilang kayak gitu kan. Tuh ngeliatin kita mulu tuh, dia bilang kayak gitu kan. Dia sebutnya the red eye, mata merah dia sebutnya. Tuh nunjuk kayak tuh orang tuh nunjuk kayak itu mata merah ya. Gue bilang kayak gak usah ditunjuk, biarin aja. Gue Lu ngeliat juga. ngeliat gue pada saat itu kayak ya lebih baik jangan ditunjuk karena posisi karena asbak beda itu nanti next chapter itu. Sampai situ udah kita ya udah have fun biasa, having fun bla bla bla, sampai di momen dimana yang tadi gue bilang gue nggak tahu nih orang lagi hype apalagi syahdu banget nih, Ya, gimana pokoknya lagi influence lah. lagi terinfluence lah ya kan. Sampai di momen tuh akhirnya gue sama perkumpulan gue itu ngumpul satu tempat, semua rame tuh langsung kayak ada yang di kamar langsung keluar semua di ruang tamu, bilang ngomong ngumpul, sampai tuh orang wah anjing ngomongnya beda banget. Lu ngeri nggak sih kayak aki-aki lagi ngomong? Suara tuh Ya, beda ada banget. momen itu sih Ada gitu. momen itu, ya kan? Ada momen Dia tuh lebih itu. awal. Iya, and itu memberi kita lagi ngumpul disebutin satu-satu namanya yang ngelakuin kesalahan. Nama panjang. Nama panjang, bukan Nama nama panjang. tongkrongan, bukan nama tongkrongan. Nama panjang. Kayaknya kotok, bukan kotok Dito. Habibie dan Mardika. Iya gitu. Telat. Udah tuh. Bener kayak kamu ngambil asbak dari villa sebelah. Kamu jadi ada patung, dia kayak posisi lagi begini, tetenya panjang, nempel sama paha. Diledekin sama temen gua ketawa. Itu diomelin juga. Kamu namanya ini, kamu ngeledekin patung tete kayak gitu. Kayak gitu. Tapi pas ngeledekin si ini tuh tahu nggak? Enggak, karena temen gue Ya yang asbunaya. temen gue yang ledekin ini dia cuma Bukan tahu berdua. maksud gua. Dia ngebaca tuh emang ngelihat nggak Enggak. Tahu Misal kayak lu nih, lu Lingga nih, lu sama Lu Dito, sendiri gitu. lu lagi berdua sama Dito jalan nih keluar main ya kan, muter-muter. Oh, ngapain? Ya lu berdua doang yang tahu. Gua nggak ikut. Nah, Lu ketika- ngebacain. Nah, ketika di malam itu gua ngebacain dan FYI-nya, temen kita yang sering terinfluence itu, dia tuh ada tempelannya dari leluhurnya. Makanya dia tuh terindikasi ketika kayak gitu, ketika terlalu tinggi. tinggi betul. Nah, ketika dia terlalu tinggi tuh kadang-kadang
dia tiba-tiba berubah jadi Power Rangers. Enggak, gue merah, gue Ranger hitam deh. Power Ranger hitam. Gampang masuk. Nah, itu. Sampai nggak cuma sampai di situ, nggak cuma dari suaranya beda, tapi Logatnya. nadanya sampai bahkan matanya putih semua. Oh iya? Real. Dia kata Pedut gitu. Iya. Pedut kan yang nanganin langsung. Iya, Perut yang nanya. Maksud gua kayak biasanya kan kayak orang mau bercanda mata di putih-putih itu janggal kan, terus kayak tetap kelihatan hitamnya sama kayak aneh-anehnya gimana. Tapi tetap aja kayak ya itu putih semua, kayak lo lagi melek nih, tapi mata lo putih semua tuh Janggal sih. Aneh. gue juga ngerasa nih kayak orang lagi high tapi nggak juga, apalagi seorang seorang dia Tahu kan dia. Nah itu tuh akhirnya sampai malam itu sampai di JBL di speaker tuh bener-bener kayak nyetel ayat kursi. Sama kayak lu berdua, sama dia juga sama nyetel ayat kursi, ayat penangkal dan lain-lain ya kan. Sampai tuh di momen itu kayak mikir Anjing, ini beneran nih gitu. ya ini supaya ini kok begini jadinya kan. Terus kayak ini kayak di film-film horor gitu, ngerti gak sih, kayak anjing masa beneran ada kan di dunia nyata. Sampai waktu itu ternyata pengen manggil penjaga villanya, villa, cuman gue bilang kayak udah nggak usah, jangan dulu, mending kita selesain dulu di kita ya kan. Udah mulai ada tanda, lanjut aja kita hiraukan. Mulai ada tanda, gue ngerasa kayak oh yaudah udah aman, coba dibawa ke kamar. Dibawa ke kamar ternyata makin parah nih. Maksudnya, lebih kalau bahasa sekarang mah yapping ya, lebih ke yapping. Masih ngomong tuh? Masih ngomong, masih yapping sampai akhirnya udah tenang, dia udah tenang, udah tidur akhirnya. Ya tidur, dan gua sama yang lain tuh kayak ya nggak bisa tidur Karena ya mungkin masih kena culture shock itu, dan ya euforianya mungkin kayak udah nggak tahu gimana akhirnya. Lambat laun akhirnya pada tidur semua sampai pagi. Jujur Masih enggak, gua nggak tahu itu pada saat itu dia masih apa enggak, tapi lu tau lah teman kita badannya sama anak kecil, Cok. kurus Badannya kecil, alias congkat itu udah bertulang makan untuk makan banyak banget. Itu kalau nggak salah gue masih sisain ayam tuh bener sebakul gede, abis sama dia nasi, abis aja. ada yang lu lupa. Apa tuh yang mana? Ketika kejadian lu tuh ngomong tutup pintunya. Oh iya, itu dia, gue lupa, sorry. Jadi masih inget tadi momen mata merah, beliau itu mau masuk. Dia itu di tangkalnya. Tangkal dengan Tangkal sama yang biasa jagain dia. iya, yang biasa jagain teman kita itu. Sebenarnya tuh kalau misal kalau teman kita nggak berubah, mungkin Jadi Power Rangers hitam itu kita udah diserang sama berbagai macam lah. Karena balik lagi Sosok-sosok yang marah itu. sosok yang marah karena teman patungnya itu. patung, terus Asbak. asbak dan lain-lain lah, hal-hal tak senonoh itu yang kita lakukan. Jadi kayak ya pada marah, mungkin era si sosok ini muncul jadi buat ngejaga kita kayak gitu. Melindungi sebenarnya. Karena dia ngomong, katanya ngomong. cenah, kata Pedro tuh dia ngomong kayak lu tuh balikin asbak, soalnya kalau enggak ini marah. Dia tuh Iya. bener-bener Kasih tahu lah. Iya, Tahu. bener-bener kayak gitu kayak pas momen ketika teman kita itu lagi nongkrong di sana tuh pun begitu. Gue tuh awalnya nggak percaya, bener-bener kayak apa sih anjing, paling cuma ini. Apa halu high lagi tinggi. Lu tau teman kita tegar dipelototin. Naon maneh? Mau mabukkan di Cukurang. Berubah kalimatnya? Berubah. Nadanya berubah, logatnya berubah. Berubah. Itu kan kotok tuh mengalami peristiwa kedua lah. Iya, setelah dia. Gue pertama kali tuh bener kata lu, mungkin ini efek segala macem. Gue tuh sempat denial kayak apakah ini orang efek atau bukan. Ketika gue realize itu, ketika gue agar gue percaya adalah ketika dia nangis. Aneh weh, orangnya dia nangis ini. Dan lu tau gak, jadi tuh kemasukannya tuh masuk keluar. Itu waktu itu lagi emang ini ya tensinya. Biasanya gitu, gitu. Orangnya dikit. Dikit, tapi kan pantas. porsinya Darah. Gara dia sempat break out, gara gua itu tidurnya gitu, gua tidurin dia. Lu tau gak tidur di mana? Di tumpukan kelapa bekas potongan. Itu setelah akhirnya gua bawa, gua tidur Pantes. akhirnya gua tidurin di bangku kan, Iya. tidurnya. Karena dia bangun jadi dia melotot, kira sempat melotot, hilang, merem, karena dia kemasukan sosok yang di situ. Saya sempet kayak nangis, cuman nggak ketawa, nangis cuma keluar air mata. Dan gue anjing, gue di situ kayak
serius nih kayak gitu. Beneran awal gue denial tuh karena gue anjing bener kayak efek nih kan. Dan keluar air mata, wah kayaknya anjing bener udah nggak beres. nggak beres nih. Tapi tabiat dia tuh kebaca ketika udah masuk pegangan dia, bukan pegangan apa ya, tempelan dia. Ketika udah masuk tempelan dia, hilang nih misalkan tempelan. Nah baru tuh abis itu pasti langsung tuh blak blak kanan kiri kayak gitu nih. Masuk keluar. Iya. Turansif lah. Antara pegangan sama sosok yang di Ada luar, sekitar. Dan gue bikin gue janggal itu karena gue relasi Tiba-tiba nangis. bener. Nangis tuh keluar air mata gue, bener kayak cewek nangis. Lu tau kan orang kayak dia si petarung tuh. Si petarung pakai K Nah, ya, petarung pakai K. Nah makanya gue bilang kayak anjir ini kayak nggak beres. ya kalau tawuran bau panah. Ya Gue kayak menurut gue janggal kan cowok nangis keluar air mata. Dan itu suara bener nangis Suara nangis cewek. cewek keluar air mata. Dan yang gue inget tuh di saat itu kayak sosok penjaganya si teman kita itu pengen ngebunuh si itu. Bukan ngebunuh, ngelawan. Yang ngelawan si Sosok Sosok sekitar lain. situ lah. jadi negara dia masuk ke Mung ngomong ke kita gitu. Masuk ke Sensor. Kayak Temen Iya, kita anjing sensor. pokoknya. Kayak gitulah. Ribet lah. Masuk ke teman kita ini sampai akhirnya aja ngomong kayak ini mau dalam bahasa Masuk. normal ya. Ini mau nyingkirin aku dari sini kayak gitu. intinya si teman kita ini gampang lah buat gitu. Tapi dalam posisinya begitu. Iya, dia ketika lagi lemah dan lagi tepar, Iya. ditempar Kayak gitu. Tapi itu menurut gue experience baru sih. Iya. Karena Nggak pernah gue kayak gitu. Tapi itu bener-bener kalau lu ada lu ada perasaan yang kedua, yang itu ada, ya. ada kan? Itu kan aneh anjing. Hmm. Lain. Dan lu tahu nggak yang ini ini kejadian pertama kalinya itu tuh dia tuh dipegangin 4 atau 5 orang dan itu kita semua kewalahan 4 sampai 5 orang kita megangin dia kayak ada yang megang kaki, ada yang megang tangan, ada yang megang kepala dan itu semua kewalahan di situ. Waktu pas kejadian kita tuh ini itu kan nggak ada. Itu mungkin pedot saking dia capek abis kerja atau apa, dia udah sering ngalamin kejadian itu. Lu tau gak dia apa? Itu tuh nggak tangannya dipegang, lehernya diginiin. Iya. Saking udah malesnya tau gak? Muntah di sini pedot. Wah itu kacau anjing. Maksud gue kayak mungkin pedot udah terlalu capek kali ya, bukan terlalu capek, udah terlalu sering ya, untuk sering ngejadiin itu. nanganin gitu. Diginiin apa pedot? Lu mau muntah? Palanya di jambak diginiin. Menurut kita kayak gak masuk akal ya kan. Gak masuk akal. Maksudnya kayak gitu-gitu gak masuk akal. Mungkin menurut kita Gak normal sih. Iya gak normal. normal. Atau menurut kita itu efek atau menurut kita itu apa gitu. Cuman ketika kita berada di posisi yang kita melihat secara langsung, itu tuh menjadi sebuah anomali baru yang kita lihat ya. Anjir, Ada ya begini ya? ternyata ada ya. Real coba bener. Ternyata yang kita lihat di sosial media itu kejadian di kita sendiri yang gara kita bisa realize kalau wow ternyata ada nih gini. Nah, tapi titik gue percayanya kalau dia ini gak bohongan ketika ini dia kan yang ketika momen pertama itu yang dia kemasukan itu ada satu sosok yang ngomong gue tinggal di sini. Itu nggak percaya kan? Ternyata di warga sini tuh terkenal kalau misalkan di Pohon Kelapa ini tuh ada itu. Dia tuh ngomong gue di Pohon Kelapa. Ternyata pas dia selidiki ternyata emang di pohon itu tuh ada gitu. At least lu dia nggak ngasih validasi terus-terusan tapi ada faktor Ternyata pendukung. iya yang faktor ngasih pendukungnya dari validasinya. cerita-cerita warga sekitar Iya, gitu. Setuju tuh Pak. Dan sebenarnya emang dari sosok emang Agak iseng. Ya apa ya, warga kontrakan sini khususnya emang sempet digangguin lah dalam artian ibaratnya. Ada yang ini padahal orang non muslim ya, cuman dikasih lihat wujud dianya ke warga kontrakan ini. Dan ada juga yang bukan ditongan, cuman dikasih unjuk
bau melatinya ini mekat banget di dalam kontrakan ini. Tapi lu tau kan kalau misalnya di daerah sini tuh nggak ada pohon melati. Nggak ada. Cuman yang masuk janggalnya ini orang non muslim. Nah. Cuman ditunjukin gua ada loh. Ya ujung lo. Ya gitu. Yang menurut mungkin kalau menurut kita kenal, oh mungkin dia bisa mengada-ngada nih. Ya bisa bohong. Oh, bisa cuman kan ini orang yang emang based on bisnis aja sama kita kan. Cuman dia ngadu nih. Aku digini-giniin segala macam ya. Kita bisa apa? Ternyata bisa wah, apa? entah yang selama ini kita gambarkan di atas kepala ada nih kejadian di orang lain kayak gitu. Tapi yang gue penasaran, waktu itu tuh lu sempet notice cerita bahwa lu tuh pernah sempet dikejar sosok hitam besar berbulu Nice. yang lu ngeliat di Kaca mobil. Nah itu penasaran tuh gua. Oke, jadi ceritanya gini. Waktu itu lu cerita karena lu ketakutan abis ngeliat itu. Iya, betul. Jadi simpelnya waktu itu gua sama temen gua, jadi adalah almarhum senior gua di komplek gua. Mobil mogok. Kayak kan gua itu pengen jalan-jalan apa kemana gitu. Mobil mogok nih, belum keluar komplek, masih sekitaran rumah gua ya. Masih sekitaran blok gua lah. Sampai di momen kayak ya udah, at least kita dorong mobil bareng ya kan. Yang namanya juga ada orang yang di depan, kanan kiri, di supir sama yang di penumpang depan, ada yang di paling belakang, dorong dong. Kebetulan gue di bagian di depan, di supir, bagian supir. Temen gue ya juga kita dorong, temen gue pasti bantu buat nyalain kan, pasti kayak gitu kan. Nah, gue pada saat itu tengah malam, jujur itu tengah malam banget, dan gue ngelewatin lokasi yang emang sepi banget dan masih banyak pohon, ya kan, masih banyak pohon, dan gue kayak ya udah aja nih juga sama temen-temen ya kan, seru-seruan, lucu-lucuan, fun aja, kayak just kayak ini komedi banget, lucu banget, kayak gue dorong sampai gue ngecek kaca spion. Jujur gue ngecek kaca spion, gue awalnya mikir ih kenapa gelap banget, mendung apa gimana. Pas gue ngeliat, lu tau gak sih kayak Yeti, film apa kayak non fiksi Yeti kayak gitu lah. Yeti. Ini udah janggal aja ini pikiran kita. Jujur sumpah ini Pikiran kita kan janggal. ya kan, jangan Bigfoot Iya. tapi hitam. tapi hitam, bener-bener gelap, dan itu bener-bener kayak gimana ya, lu ngeliat hewan kayak contoh kelinci kecebur got hitam banget kan. Iya. Tapi Real- bentuknya besar. real segelap itu, dan lu cuma ngeliat bagian kakinya doang. Tapi normal. Kakinya doang. Wah serius? Kakinya doang anjing. Gue ngeliat awalnya kayak lu ngeliat kaca spion nih kan ke bagian belakang dong. Nah ke bagian belakang tuh kayak just kayak cuman seonggok tongkat gitu dong, kayak lu ngeliat bagian kakinya doang, tulang kering nggak lu ngeliat kayak tulang keringnya Gedenya doang? normal kan sih? Enggak. Nah itu kakinya doang yang gue Kakinya doang. Lu bayangin Kaki- badannya kakinya semana. segede. Enggak, Mas Dalinga mungkin kaki monyet kali. Ya mungkin bisa mirip kayak gitu lah. Awalnya gue kayak The fuck lo. gue dorong nih sama temen-temen gue. Awalnya gue mikir gue pada saat itu ngantuk tuh, gue kayak anjing gede banget nih, apaan sih? Oke. Gue madep belakang, temen gue masih pada ngedorong, gue lepas dong, gue lepas dorongan, gue madep belakang. Apaan sih nih kan, so gue telusurin sampai atas, jang matanya merah gelap banget. Itu gede banget. Itu gue pun sampai nanggap Jang. gini anjing. Itu kalau lu bisa Sebutin berapa meter? Gue nggak tahu, pasti lebih dari dari sini ke sini masih jauh kan? banget anjing. Kayak lu dari bawah ke sini Sampai ke nanggap atas gini ini banget aja. lah ya. Gue sampai nanggap banget, itu pun gue baru ngeliat Mata. matanya. Iya, sinar matanya. Sinar matanya kayak bener-bener kayak ada cahaya Bukan. gitu, kayak serang coba warna merah kayak wah anjing, gue udah merinding, gue kabur Mungkin langsung. genderuwo lah ya. Ya bahasanya itu. Sebut Sebut disebut tuh namanya. Titel. Tapi cerita ini linear dengan saudara gue yang bisa sama lah ya, hampir sama kayak lu. Dia tuh nggak bisa komunikasi. Iya. Cuma dia ngasih tau kayak ABCD soal misalnya tiba-tiba ada ketempelan atau apa gitu, itu ngasih tau kayak lu tuh lagi diikutin nih sama sosok yang waktu itu gue cerita, sosok gitu. Gue tuh pernah nanya sama dia, momen ketika lu takut tuh apa sih? Momen ketika gue takut adalah ketika gue ngerasain gempa Jogja. FYI aja saudara gue ini di Jogja, Iya. Merapi. Ketika gempa Jogja dia bilang gitu. Kenapa gempa Jogja? Soal pas gempa itu kan lampu belum pada dimatiin. Nah, pantangan dari makhluk-makhluk kayak gitu kan elektrik. Gue nggak tahu ya itu bener apa nggak, cuma kata dia sepengetahuan gue pantangan untuk makhluk itu ketika elektrik nyala, entah handphone, entah laptop, entah lampu, entah apapun itu, pokoknya yang berhubungan dengan elektrik. Di saat itu momen gempa Jogja itu semua elektronik tuh dimatiin sama pusat lighting. Di depan rumah dia, ini gue gambarin, di depan rumah dia itu adalah tempat
Fakultas Pertanian UPN Jogja bercocok tanam. Iya. Lahannya tuh besar, ada kali 2 sampai 3 hektar di situ. Bener-bener di depan rumah dia. Dia ngomong, gue tuh bener-bener ngeliat Top, di depan rumah gue yang bener-bener dia sih ngegambarnya Bigfoot. Lu paham Bigfoot? Iya. Bigfoot yang bener-bener tinggi. Gue tuh pertama ngeliat kayak anjing ini makhluk banyak banget. Sampai momen dia tuh yang takut banget ketika dia ngeliat ke tempat bercocok tanam itu tuh kaki doang, dan bener-bener dia ngeliat menjulang ke atas, dan menjulang ke atas itu nggak selesai. Ngerti nggak lo kayak dia? Lihat Kayak gitu. Lihat ke atas, ngeliat lagi gitu. Iya. Oh, Kayak dangak lagi. Nah, sosok itu digambarin seperti sosok yang digambarin matanya merah, dan itu bener-bener tinggi banget, cenah. Dan FYI di dekat rumahnya dia tuh bener-bener yang masih perkampungan yang banyak sawah, kebun, dan kebunnya itu kebun-kebun observasi yang harus dilindungi. Masih ada burung-burung, Hanya sedikit private lah. iya kayak gitu. Dan gua tuh pertama dengar cerita dia, gua nggak terlalu percaya. Begitu gua ketemu ada ya ternyata begini. Karena sama nih. Sama, momennya sama, warnanya sama, bentuknya sama. Gitu. Tapi kalau gua stop melihat hal kayak gituan, mungkin di podcast di episode sebelumnya gua juga cerita kayak yang gua melihat sosok secara jelasnya itu ketika Nenek. gua nenek itu gua terakhir gua melihat sosok secara jelas mungkin di situ tuh, di mana nggak ada orang di situ sekali, tapi gua melihat sosok nenek itu. Dan mungkin gua nggak kayak lo, mungkin lo kayak ini orang ngapain di sini kayak penasaran kan. Kalau gua tuh langsung kabur aja karena gua merasa gua aneh dan gua nggak kenal lama ini orang siapa. Jadi gua lari gitu. Tapi bisa lu jelasin nggak sih kenapa sosok-sosok itu tuh kadang menampilkan diri ke orang-orang yang notabene dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa merasakan, tiba-tiba dia tuh Pengen eksis gitu. Iya, pengen eksis aja. Itu tuh bisa lu jelasin nggak? Pengetahuan lo aja. Pengetahuan gue aja. nih, pengetahuan gue FYI. Mereka tuh senang kalau bukan senang sih, lebih kayak mereka tuh ya kalau bahasa manusia mereka denial. Anjing, masa ini orang bisa lihat gua sih. Coba gua kasih tunjuk lagi. Kayak gitu loh. Oh malah makin di-push. Makin di-push kayak mereka tuh memastikan bener nggak sih dia bisa ngelihat gua. Sampai akhirnya titik di mana kalau mereka kabur tuh iya. Oh gitu. berarti benar mereka bisa ngeliat gua, dan itu that's a bad day-nya mereka. Maksudnya bagi makhluk itu. Karena kita berhasil melihat dia. Iya, karena kan kita bahasanya ya kan kalau dari agama-agama tuh kita dipisahkan kan, kita dikasih satu Tembok lah. tembok untuk biar nggak bisa menembus, nggak bisa berini. Cuman kalau Tapi ketika- mereka memaksa untuk iya mereka memaksa kayak masa iya mereka bisa ngeliat gua, masa iya nih tudung nggak kebuka apa gimana kayak gitu kan. Jadi mereka memastikan oh ternyata mereka beneran ngeliat gua, dan ya udah that's a bad day for them. tapi sampai akhirnya lu nanya nggak ke nyokap lu kenapa aku bisa melihat hal-hal kayak gini nih, kenapa aku berbeda nih? Sebenarnya gue pernah nanya ke mak gue lebih kayak emang kenapa sih mak kok bisa ada yang begini-begini. Mak gue cuma bilang ya mama nggak tahu jawaban pastinya, cuman FYI banget nih, ketika mak gue masih ngandung gue kan pada saat itu pun mak gue masih kerja kan, ketika kepergian almarhum bapak gue ya kan, mak gue masih kerja sampai waktu itu dia selalu diantar jemput sama temennya. Jadi saat Ini bokap lu nggak ada? bokap gue udah nggak ada. Ketika bokap gue nggak ada ya mak gue masih ngandung gue kan, jelas. Ada tetangga gue selalu bilang ya, kamu kalau pulang jangan jam segini. Oke, berarti konteksnya udah malam nih. Konteksnya udah malam mak gue pulang ya, karena mak gue di pabrik dan pasti shift-shiftan kan. Paling malam tuh mak gue kadang pulang. Selalu dibilang kamu jangan pulang jam segini, jangan jangan lewat jalan sini. Karena tuh kalau untuk ke rumah gue bisa lewat 5 jalan lah. Konteksnya itu di jalan mana deh? Jalan yang kalau Neng ke kanan ini lurus. Oh. Ada itu lewat, jujur masih kebun juga. Di saat itu ya. Pada saat itu masih kebun Sekarang juga. udah rumah kan? Udah banyak rumah dan lebih ke banyak garasi sekarang. Oke. Dan lapangan. Iya, lapangan masih sebelahnya. Intinya tuh mak gue selalu dibilangin, kamu jangan lewat sini kalau udah jam segini dan posisi lagi mengandung. Karena kenapa? Banyak yang ngikutin. Oke. Ya, karena pada saat itu jujur mak gue sampai
gue nggak tahu, mungkin mak gue waktu itu cerita intinya tuh banyak yang ngikutin. Merasanya. Orang yang lihat, mak gue mah kayak ya udah aja gitu, karena kan posisi mak gue mungkin lagi capek kerja Iya. apa gimana kan, mengandung gue juga, jadi kayak setiap pulang tuh mam selalu dibilang tamunya banyak banget sih, selalu kayak gitu, tamunya banyak banget, bahkan sampai mbah gue bilang kayak habis dari mana kok banyak yang ikut kayak gitu, banyak yang ikut kayak gitu. Dan dulu FYI di pintu rumah gue nih, jadi kan gue ada pintu gerbang dan pintu Iya, tahu. pintu masuk kan. Nah, di pintu masuk tuh di atasnya tuh kayak gue nggak tahu awalnya tuh kayak ada botol kecil gitu. Gue kayak nanya ini apaan sih, aksesoris atau dari gimana apa gimana, terus mbah gue bilang kayak itu tuh dari minyak apa gitu, dia bilang jadi minyak apa itu buat penangkal. Gue kayak masa iya ada ya kan, dan beneran ada, mereka beneran nangkal, mereka nggak akan bisa masuk lewat depan. Oh iya. Dan mungkin akhirnya sempat kejadian tadi cerita lewat Belakang, finally lewat belakang. Dan emang nggak ada di belakang. Belakang nggak ada. Dulu sempet ada, cuma waktu itu gara-gara udah habis, gue nggak tahu kok bisa habis. Padahal kan di dalam Menguap botol ya kan, terus gue ya, oh mungkin menguap apa gimana ya kan. Cuman habis ya udah nggak ada lagi. Dan bahkan makanya itu tadi kenapa dibilang itu mereka itu adalah orang belakang. Oh. Kayak gitu. Makanya karena dia selalu di belakang. Kayak gitu. Sampai nggak realize orang belakangnya sebenarnya bukan orang. Yeah, kan? that's not a human or people kayak gitu. Gitu. Tapi ada momen gak sih Wei, kayak lu kayak anjing bentuk lu tuh aneh banget bangsat. Pernah. Kayak lu tuh harusnya gak ada di dunia anjing. Pernah gue, itu baru kejadian tahun lalu pas gue di kerjaan, pas gue masuk malam. Jadi sempet tuh dulu di kerjaan gue tuh masih kayak sebebas itu. Jadi ketika gue keluar ruangan masih ada tempat meja, itu masih bisa ngerokok di situ. Oke. Gue ngantar temen gue. Nah pada saat itu gue habis tidur tuh keransip sama temen gue tidur, gue bangun. Itu kalau nggak salah posisi jam 3:30, 4 lah. Gue ngerokok ke depan, bangun tidur kayak daripada gue tidur lagi, gue ngerokok dulu dah, kan gantian kan. Gue ngerokok lah di situ, berak ya kan. Jujur gelap, lu fokus cuma ke laptop, cahaya laptop doang, jadi sekelilingnya udah gelap. Dia seharusnya kantor jam segitu aja. Iya kan, normal kantor office lah ya kan. India di luar kantor yang ada meja. Yap, kayak gitu. Luar ruangan ada meja, lu ngerokok di situ. Dan bawa laptop Kan gelap kan. Terus udah awalnya mah gue kayak udah gue nyetel lagu, gue fokus standby dan lain-lain sampai di momen dimana ada yang napas di sini doang. Wah anjing. Tapi lu ngerasa? Ngerasa kan napas kayak gue kayak nyamuk kali ya. Gue mikir nyamuk kan, karena pada saat itu gue baru bangun tidur, gue belum re-apply sovel apa gimana kan. Nyamuk nih. Gue masuk ada. Gue ngambil sovel, gue pasang, udah gue masuk lagi. Gelap. Gue awalnya nggak tahu gelap. Tapi di momen itu lu cuma sendiri, maksudnya ada Sendiri, orang lain? gue sendiri. Nggak ada orang lain? Nggak ada orang lain, karena CS kan kan gantian cuma sih. sendiri ya? ya di gue pada saat itu gue setim tuh. Temennya tidur. Temen gue pada tidur, gue berenam. Cuman ya gantian shift-shiftan. Kalau misalnya lu mau tidur, ada yang standby. Nah pada saat itu gue udah tidur dan gue dibangunin. Gantian yang standby. Ya udah gue standby sendiri tuh gitu. Temen gue tidur dong. Gue waktu itu berenam, temen gue 5 tidur. Ya udah gue doang nih sendiri nih, gue sendiri ke depan. Gue reapply-nya sovel, gue ke depan lagi. Awalnya kayak ya udah aja, gue kayak masih namanya juga setengah sadar ngantuk. Nyawa lah. Bernyawa, gue ngerokok lagi, maksudnya gue baru bakar rokok sampai gue sadar di mana ketika gue nonton YouTube, gue nggak salah lagi denger lagu apa gitu, gue nonton video klip. Ada tuh beberapa momen cuplikan kayak tiba-tiba putih, gelap kayak gitu, ada lah cahaya gitu, iya. Nah, balik lagi sebelah sini gue nih, Ekor mata. kok ada yang sebelah gue ya, kayak gitu lah. Pas ke sebelah gue ada. Jadi kan gue duduk panjang nih, maksudnya kayak bangku panjang. Bangku baso lah. Bangku baso lah, anggaplah bangku panjang. Gue duduk paling ujung kiri. Sini kosong dong. Sini gue kosong dong, tapi ada nih. Pas gue nengok di ujung, paling ujung. Apa? That's a fucking woman sit in there. Kayak duduk paling ujung, kayak gue corner satu corner gitu. Berarti lu ngeliat sosok sampingnya aja. So, awalnya kayak gue ngeliat sampingnya ya, gue nengok kayak Mungkin nengok lu nggak? Awalnya diem doang. Oh, berarti gini aja. Ya awalnya diem aja, karena pada saat itu gue mungkin kayak ngerasa kayak gue masih ngantuk kayak ngapain sih, gue lagi kerja masa ganggu, gue ngomong kayak gitu. Dia nengok, Gimana? wah udah kebentuk anjing.
Lu ngerti gak sih? Nah, gini deh, lu jatuh dari sepeda apa motor, luka nih, bawah jelek banget kan? Hitam, putih, kulit, orang-orang kita berdarah, bla bla bla. Kayak gitu. Dia bener duduk di bangku. Gini. Terus gue bilang, ngapain sih gue lagi kerja, gak usah ganggu. Dia begini aja. Udah ngomong? Gue ngomong kayak gitu. Lo ngucap bro? Gue ngucap, ngapain sih, gue lagi kerja, gak usah ganggu. Gue kayak gitu. Dan dia nengok. Gue gak tau dia senyum apa enggak ya, orang kayak that's gak bener. Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.